Tahukah teman-teman, 1 hektar mangrove dapat menyerap sekitar 3-5 kali lebih banyak karbon dioksida dibandingkan hutan daratan biasa loh. Kenapa bisa begitu? Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kaninda di Bolu, Bobo Boleh Tahu edisi Sustainability. Apakah teman-teman pernah berkunjung ke hutan mangrove? Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan salah satu penyumbang hutan mangrove terbesar di dunia loh? Hutan ini sering disebut-sebut sebagai sabuk hijau karena peran dan fungsinya sebagai pelindung garis pantai. Yuk kita cari tahu seberapa pentingnya hutan mangrove untuk bumi kita. Kata mangrove sendiri berasal dari perpaduan bahasa Portugis yaitu manje dan bahasa Inggris grove. Dalam bahasa Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk tumbuhan. Sementara kalau dalam bahasa Inggris, kata mangrove dipergunakan untuk kelompok pohon-pohonan atau rumput-rumputan yang tumbuh di kawasan pesisir. Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di daerah pantai, tempat di mana air laut bertemu dengan daratan. Di dalamnya terdapat ekosistem yang unik, terletak di antara daratan dan lautan. Indonesia memiliki luas hutan mangrove 20-25% dari ekosistem mangrove dunia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan mangrove di Indonesia adalah 3,36 juta hektar dengan rincian sebagai berikut. Dalam hutan mangrove, banyak jenis tanaman mangrove yang tumbuh di sekitar garis pantai dan bisa hidup di lingkungan yang bersalinitas tinggi. Salah satunya adalah tanaman bakau atau Rhizopora. Sebenarnya, selain tanaman bakau, masih ada jenis-jenis tanaman mangrove lainnya loh. Di antaranya ada mangrove jenis api-api atau Avicennia marina, jenis mangrove pedada atau Soneratia, lacang atau Bruguera, ada juga jenis mangrove Psilocarpus atau nyirih, dan nipah atau Nipah fruticans. Nah, mangrove jenis nipah ini merupakan jenis bakau yang berbentuk palem. Selain itu, ada jenis mangrove teruntum atau Lumnecera litorea dan jenis mangrove Exocaria agaloka. Hutan mangrove ini seperti rumah besar untuk banyak makhluk hidup. Ada ikan, udang, kerang, dan kepiting yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu saja, tapi hutan mangrove juga menjadi tempat tinggal bagi plankton loh. Sedangkan pada bagian kanopi mangrove menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan darat, seperti monyet, serangga, burung, dan kelelawar. Pasti teman-teman sering mendengar kalau mangrove disebut-sebut berperan penting terhadap perubahan iklim. Alasannya karena ekosistem hutan mangrove dapat menyerap emisi karbon 3-5 kali lebih tinggi daripada hutan tropis teman-teman. Pohon mangrove memiliki proses fotosintesis yang sedikit berbeda dari tanaman lainnya. Mangrove dapat menangkap karbon yang ada di udara, yakni CO2 ini. Mangrove menyimpannya pada akar, batang, dan daun. Daun pada pohon mangrove memang banyak jumlahnya, sehingga membantu untuk menyerap karbon dalam jumlah banyak. Tanaman mangrove juga dapat tumbuh dengan cepat, terutama saat masih muda. Keunggulan lainnya adalah mangrove hidup di area lumpur. Lumpur kaya dengan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, sehingga minim dengan oksigen. Artinya, sisa-sisa tumbuhan dan hewan tadi tidak mudah terurai, tapi justru dapat tersimpan untuk waktu lama. Keren ya? Ini makanya pohon mangrove disebut dapat menyerap karbon dioksida lebih banyak dibandingkan jenis tanaman lainnya. Nah, selain sebagai tanaman penyerap karbon dioksida, mangrove juga memiliki manfaat-manfaat lain. Pertama, mencegah intrusi air laut. Intrusi artinya perembasan air laut ke dalam lapisan tanah sehingga terjadi percampuran air laut dan air tanah. Kedua, mencegah erosi dan abrasi pantai. Ketiga, akar mangrove sebagai pencegah dan penyaring alami.
Maksudnya, akar mangrove akan mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Selain itu, mangrove juga akan membantu proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen. Keempat, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Nah, manfaat lainnya dari mangrove adalah dapat menjadi sumber pendapatan bagi nelayan. Nelayan akan dengan mudah menemukan berbagai jenis ikan, kepiting, dan udang di area hutan mangrove. Manfaat terakhir, mangrove juga dapat menjadi lokasi ekowisata dan penghasil olahan dari mangrove. Karena itu, kita harus melestarikan hutan mangrove. Kelestarian ekosistem mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Seperti di Papua, masyarakat sekitar memanfaatkan kearifan lokal untuk melestarikan ekosistem ini. Namanya tradisi kera-kera yang dilaksanakan masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Tradisi ini berbentuk kesepakatan bersama untuk tidak mengambil sumber daya dari laut dan darat dalam periode waktu tertentu. Jadi, ada perwakilan masyarakat yang ditugaskan untuk melakukan patroli dan pemantauan rutin di sekitar wilayah yang melaksanakan tradisi kera-kera. Masyarakat Fakfak juga rutin melakukan penanaman bibit mangrove. Masyarakat Fakfak juga rutin melakukan penanaman bibit mangrove, pengawasan area pesisir, dan edukasi tentang pentingnya mangrove bagi ekosistem laut. Kalau menurut teman-teman, cara sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar hutan mangrove tetap lestari? Jadi, yuk kita jaga lahan mangrove Indonesia untuk keberlanjutan bumi kita. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar kita bisa belajar sama-sama. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!